Di video ini kita akan ngebahas laptop 7 jutaan terbaik buat akhir tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi 5 laptop sekaligus ya yang harganya 7 jutaan buat akhir tahun 2025. Laptop yang akan kita bahas itu tentunya punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Ada laptop yang udah oke buat editing profesional dengan layar 100% sRGB-nya. Ada juga laptop yang pakai Ryzen 7 dan udah bisa mainin game AAA di rata kiri. So, pastikan kalian simak aja video dari Ragadget ini atau gunakan chapter yang sudah kita sediakan. Oke, terima kasih. Langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Tecno Megabook T1. Buat kamu yang lagi nyari laptop kenceng buat kebutuhan kreatif kayak editing video, fashion design, desain grafis, atau semacamnya, Tecno Megabook T1 ini wajib jadi pilihan yang utama. Ada 3 alasan utama, yang mana pertama, layarnya ini udah 100% sRGB. Yes, laptop ini sudah pakai layar 14 inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Satu-satunya laptop dengan layar akurat di kelas harga 7 jutaan, ya setidaknya ketika video ini kita buat. Otomatis akan jadi pilihan yang ideal buat kamu yang memang berkecimpung di dunia kreatif kayak fashion design atau yang thumbnail designer mungkin kalau ada ya, atau kerjaan lain yang perlu akurasi warna. Alasan yang kedua, performanya yang cukup gila. CPU-nya pakai Intel Core i5-13420H yang notabene CPU kelas laptop gaming. Gak cuma itu, kita juga langsung dikasih RAM 16GB LPDDR4X 4276MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. RAM-nya sendiri udah onboard ya, tapi untuk SSD-nya ini masih ada 1 slot SSD ekstra. Jadi secara teknis laptop ini bisa kita upgrade menjadi dual storage. Kombinasi spek ini bikin si Megabook T1 siap dipakai buat editing video Full HD, ngedesain di Photoshop, bikin aset AI pakai Google View 3 misalkan, ataupun kegiatan produktif lainnya. Mau main game? Bisa juga guys. Valorant bisa dimainkan di 155 fps, Counter-Strike 2 di 31 fps, dan Genshin Impact di 38 fps. Alasan ketiga, daya tahan baterainya. Berkat baterai badak 75 Wh-nya, Tecno Megabook T1 bisa dipakai hingga 18 jam. Menurut klaimnya Tecno. Dikombinasikan dengan bobotnya yang kisaran di 1,39 kg, laptop ini jadi opsi yang pas ya buat kamu yang juga punya mobilitas tinggi. Kadang di cafe, kadang di kampus, kadang ke luar negeri gitu mungkin ya. Intinya ini udah enak buat dibawa-bawa. Untuk list portnya bisa kalian cek aja di layar. Laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advanbook Plus. Bisa dibilang laptop ini adalah pilihan paling kencang yang bisa dibeli di pasaran laptop 7 jutaan saat video ini kita buat. Pasalnya, Book Plus ini jadi satu-satunya laptop yang pakai Ryzen 7 seri H, tepatnya Ryzen 7 7735HS. Memang sih ada Axio Hype 7 AMD X8, tapi kalau nggak salah barangnya udah discontinue. Memang sih katanya ada Axio Hype 7 AMD X82 yang nantinya akan rilis di kisaran 7 juta atau 8 jutaan gitu. Tapi per video ini dibuat karena emang belum ada tanda perilisannya sih, jadi kita belum masukin ke list laptop 7 jutaan. Kalau udah rilis, kita akan kasih update list rekomendasinya di bagian komentar. Kembali ke laptopnya. Advanbook Plus juga hadir dengan grafis kencang AMD Radeon 680M yang bisa dikombinasikan dengan RAM 16GB LPDDR5 6400MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi spek ini tentunya udah ideal ya buat menghajar berbagai aktivitas harian, buat multitasking, ataupun buat produktivitas. Mau main game pun bisa ya. Valorant bisa dapetin 135 fps, Black Myth Wukong di 50 fps, dan Genshin Impact di 55 fps. Oh ya, untuk OC upgrade si RAM-nya ini udah on board, tapi untuk SSD-nya masih bisa kita ganti.
Ganti ya, karena dia cuma ada satu slot aja. Lanjut ke bagian layar. Advano Plus hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna di 57,5% sRGB. Tentu ini adalah layar yang udah bagus buat kebutuhan kerja atau buat nonton, tapi belum oke buat kamu yang berkecimpung di dunia kreatif yang perlu akurasi warna. Baterainya sendiri berkapasitas 58 Wh yang bisa tahan sekitar 8 jam pemakaian. Bobotnya juga tergolong ringan di 1,3 kg dengan tebalnya di 1,7 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan bisa kalian cek di sini. Laptop 7 jutaan terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook 14 A1404 VAP. Ini adalah salah satu pilihan laptop dari brand global yang cocok buat kamu yang butuh laptop untuk kuliah ataupun untuk sekolah. Secara spek, tentu dia nggak akan segila laptop-laptop sebelumnya. Tapi VivoBook 14 tetap bisa kita andelin kok. CPU-nya dia pakai Intel Core generasi baru i5 120U yang dikombin dengan Intel grafis. RAM-nya sendiri masih single channel 3200 MHz DDR4 dengan kapasitas di 8 GB. Untungnya masih ada satu slot RAM ekstra buat upgrade menjadi dual channel. Nah, yang menarik, SSD yang dipakai sudah Gen 4 punya dengan kapasitas yang juga lega di 512 GB. Nih, biar kebayang ya, si SSD Gen 4 ini biasanya secara umum punya kecepatan yang 2 kali lebih kencang dibandingkan dengan SSD Gen 3. Dan ini akan terasa saat kita multitasking ataupun buka-buka file yang ukurannya bejibun ya, yang bergiga-giga. Kalau mau ngedit, ya bisa ngedit video Full HD yang nggak terlalu kompleks. Masih aman kok guys, apalagi kalau kalian pakai buat ngedit video short atau video-video singkat di CapCut. Bah, itu mah gas banget. Main game pun bisa ya, seperti Valorant, Counter-Strike 2, ataupun Genshin Impact. Ngomongin soal layar, Asus VivoBook 14 A1404 VAP dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Udah oke buat kerja dan hiburan, tapi lagi-lagi belum cocok buat editing profesional. Nah, soal ergonomis, laptop ini punya bobot di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Sayangnya, untuk baterainya ini lumayan kecil, di 42 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam. Untuk port bisa cek di sini ya, as always. Laptop 7 jutaan terbaik yang keempat adalah Acer Aspire Lite AL15. Selain Advan, ada juga laptop dari brand global yang sudah berani ngasih Ryzen 7 di harga 7 jutaan. Yes, laptop tersebut adalah Aspire Lite. Dia hadir dengan CPU AMD Ryzen 7 7730U dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 16 GB, DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Opsi upgrade-nya juga lengkap ya. 2 slot RAM yang udah terpasang masih bisa kita ganti, begitupun 1 slot SSD-nya masih bisa kita ganti. Meski nggak sekencang seri H, Ryzen 7 7730U tetap jadi CPU yang kencang, apalagi kalau buat kebutuhan kerja dan produktivitas harian. Bah, itu mah udah aman banget, Pak. Bahkan Aspire Lite ini juga masih bisa dipakai buat bermain game, guys. GTA 5 bisa dapetin 43 fps, Counter-Strike 2 di 84 fps, dan Forza Horizon 5 di 40 fps. Selain performa, layar dari Aspire Lite AL15 ini juga udah oke buat kebutuhan produktif atau buat kuliah. 15,6 inch IPS Full HD, ukuran yang lega buat dipakai ngolah data, bikin presentasi, ataupun sekedar nonton film. Kalau kamu mau maraton film, pakai laptop ini bisa maraton hingga 10 jam nonstop berkat daya tahan baterainya yang kalau nggak salah di 58 Wh. Nah, kalau soal bobot, ini yang agak berat ya, karena ciri khasnya laptop-laptop 15,6 inch, di mana bobotnya berkisar di 1,7 kg dengan tebalnya di 1,89 cm. Untungnya, port dari laptop ini tergolong lengkap ya, ada USB-C, HDMI, dan micro SD card reader.
Laptop 7 jutaan terbaik yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Sepertinya pasar laptop 7 jutaan kembali diramaikan oleh brand-brand global. Nggak mau kalah sama Acer dan Asus, Lenovo juga menghadirkan IdeaPad Slim 3 dengan speknya yang nggak kalah kencang. Intel Core i5 13420H dengan grafis Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Yaps, dia juga udah pakai SSD Gen 4 sama seperti si Asus tadi. Nggak cuma itu, Lenovo ini masih menyediakan satu slot SSD M.2 extra. Jadi secara teknis, laptop ini bisa kita pakai menjadi dual storage. Oh ya, untuk RAM-nya ini masih bisa kita upgrade ya menjadi dual channel. Intel Core i5 13420H pada laptop ini juga tergolong kencang dengan skor Cinebench-nya mencapai 9.800-an poin. Ini artinya IdeaPad Slim 3 udah oke lah, udah siap buat dipakai menghajar berbagai aktivitas harian. Buat ngerjain tugas sekolah ataupun tugas dari bos, itu udah bisa banget, dihajar lah. Tinggal kitanya aja berani diajar nggak. Pas capek dan butuh hiburan, kamu bisa main game-game seperti GTA 5, Counter-Strike 2, ataupun Valorant menggunakan laptop ini. Beralih ke bagian layarnya, Lenovo IdeaPad Slim 3 dibekali layar berukuran 14 inch dengan panel IPS beresolusi Full HD+. Akurasi warnanya sendiri masih standar di 63% sRGB. Begitupun baterainya, standar bagus di 50 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Mau dibawa nongki pun ya ayo, karena bobot dari laptop ini tergolong ringan di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terakhir, portnya udah cukup lengkap dan bisa kalian cek aja di layar. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 7 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di akhir tahun 2025. Bener, ya 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya. Di sana juga akan tertera harga terupdate plus promo juga kalau memang lagi ada. Terutama mungkin nanti menjelang 12.12 atau Christmas sale ya, akhir tahun tanggal 25 Desember gitu. Jadi silakan kalian cek aja dulu, klik aja dulu, nanti kalian bisa ngecek lagi ada promo atau enggak langsung di aplikasi Shopee kalian. Nah, kalau masih ada masukan, pertanyaan atau apapun, silakan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Finish! Kayaknya ini video terakhir buat rekomendasi akhir tahun ya, yang versi harga. Tapi mungkin nanti kita akan bikin segmen baru, tunggu aja.